1, 2, 3, come on. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Kalau tadi kamu sudah mempelajari tentang SBDP, nah hari ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pelajaran IPA. Silakan buka buku kalian halaman 42. Buka buku kalian halaman 42. Kita hari ini akan mempelajari tentang rangkaian listrik paralel. Nah, sebelumnya ini sudah kita bahas juga pada video pembelajaran sebelumnya tentang rangkaian listrik paralel, ya. Kalau kita lihat di buku kamu halaman 42 ini dijelaskan kembali bahwa dengan adanya penemuan listrik ini, ya, sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, karena dengan adanya listrik maka ada penemuan-penemuan alat-alat elektronik yang mana gunanya adalah untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan dari manusia, ya. Semua aktivitas kita terbantu dengan adanya alat-alat elektronik, ya. Dan alat-alat elektronik ini berfungsi karena adanya listrik, ya. Kalau nggak ada listrik ya tidak bisa berfungsi. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar tentang rangkaian listrik seri dan juga paralel. Kalau seri kemarin itu disusun sejajar, tapi kalau untuk paralel itu disusun secara berderet, ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya juga, ya. Kita bisa membedakan antara rangkaian listrik paralel dan juga seri. Dan tugas kalian kemarin juga untuk membuat video, ya, dalam pembuatan rangkaian listrik seri, ya. Nah, kalau untuk paralel lebih banyak digunakan dalam kehidupan, ya, sehari-hari. Rangkaian listrik ini sering kita jumpai misalnya di perumahan, di sekolah, di perkantoran, ya, karena keuntungan dari rangkaian listrik paralel ini adalah jika salah satu komponen dari listrik ini misalnya mati ataupun kita lepas, itu tidak akan berpengaruh pada komponen listrik yang lain karena dibuatnya paralel, ya, bercabang, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap yang lain jika itu dilepas ataupun mati, ya. Beda sama rangkaian seri, ya. Kalau rangkaian seri satu aja yang bermasalah dari rangkaian komponen listrik itu, maka yang lain pun tidak akan bisa hidup. Nah, kita lihat juga, ya, keterangan yang ada di buku kalian halaman 42 dinyatakan bahwa kalau dari rangkaiannya, ya, pembuatan susunan paralel ini jauh lebih banyak menghabiskan biaya dibandingkan rangkaian seri, karena kalau kita lihat sendiri, ya, bahwa banyak sekali kabel yang harus diperlukan kalau untuk membuat rangkaian paralel, ya. Jadi komponennya lebih banyak menghabiskan biaya dibandingkan yang seri. Tapi keuntungannya yang tadi yang sudah kita bahas, ya. Kalau satu aja rusak dari komponen itu tidak akan mempengaruhi kerja dari komponen yang lain, ya, dibandingkan dengan seri tadi. Nah, karena kemudahan itulah makanya rangkaian listrik paralel itu lebih banyak digunakan, ya, lebih banyak kita temui dalam kehidupan kita, terutama di rumah, ya. Di rumah bisa kalau kamu menghidupkan satu seklar aja tuh bisa beberapa lampu bisa hidup di rumah, ya. Kalaupun mati salah satu lampu dari yang ada, itu tidak akan mempengaruhi, lampu yang lain tetap akan hidup selama dia komponennya masih bagus, ya. Makanya lebih banyak digunakan. Dan kalau kamu mau cek, silahkan kamu cek di rumah, ya. Ketika kamu menghidupkan satu seklar,
mungkin ada 2 lampu yang hidup bersamaan ya. Kalau di sekolah pun kalian lihat kan, di sekolah di kelas biasanya ada 2 seklar tuh, kiri dan kanan. Jadi ketika kamu menekan satu seklar maka 2 lampu hidup ya. Terkadang dua-duanya kita tekan, bisa ada 2 lampu, ada 3 lampu, ada 4 lampu bisa hidup bersamaan ya. Mau kita matikan salah satunya pun bisa. Nah, itulah keuntungan dari penggunaan rangkaian listrik paralel ya. Untuk penjelasannya, keuntungan dan kelebihan kemarin sudah kita bahas ya. Sebelumnya pun sudah kamu tahu di video sebelumnya. Kalau untuk lebih kamu pahami lagi, boleh kamu buka lagi nih video yang kemarin ya, yang sudah kita bahas di sana, kita tonton bersama di sana. Nah, untuk pemahaman kamu lebih dalam lagi tentang rangkaian listrik paralel ini, silakan kalian kerjakan soal halaman 44 ya. Soal halaman 44 nomor 3. Di sana nanti kalian akan menggambarkan 2 macam rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu kalian praktek. Jadi paralelnya kalian menggambarkan aja ya. Gimana gambarannya kalau dia rangkaian paralel. Oke. Sampai di sini pembahasan kita tentang materi rangkaian listrik paralel. Ibu harap kalian mengerti dan kalian memahami dengan adanya latihan. Untuk pemahaman penjelasan bisa kalian buka video yang sudah sebelumnya Ibu upload pada pertemuan kita sebelumnya. Sampai di sini pertemuan kita. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker ketika berada di luar ya, dan juga selalu mencuci tangan, jalankan protokol kesehatan. Oke, sampai bertemu kembali. Bye bye. 1, 2